Kepada beberapa hamba Tuhan yang ada sore ini, bersyukur kepada Tuhan kalau ibu bapak saudara boleh bersama-sama belajar. Saudara, hari ini kita akan belajar. Saya tidak tahu kenapa pemusik dan WL Ronald tadi milih lagu itu, Jesus your presence is heaven to me. Betul, hadirat Tuhan itu adalah surga buat saya, buat saudara. Tapi kita harus mikir bagaimana dengan orang lain. Betul tidak? Nah, titik tolak pengajaran Tuhan hari ini buat kita di awal tahun ini adalah katakan Yesus cukup untuk aku dan aku mau bagi untuk orang lain. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau saudara nggak pernah berkata Yesus sudah cukup buat aku, maka kita akan terus minta dia berkati aku, tolong aku, berkati aku, hibur aku dan semuanya. Maka kita nggak pernah peduli dengan orang-orang lain. Betul tidak? Mulai hari ini, apapun yang kita buat, dalam doa-doa kita, dalam semua kegiatan kita, aktivitas kita, pelayanan, bekerja, kuliah, mengerjakan apa saja, selalu mikir bagaimana dengan orang lain. Sedikit aja nggak banyak kok. Kalau di bagian hidup kita, ya di bagian hidup kita, mulai dari perut kita. Maaf ya saya ngomongin agak kurang baik, tapi harus belajar. Mulai dari perut kita. Kalau kita bisa berkata cukup untuk perut kita, maka kita pasti akan mikir bagaimana perut orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Mulai dari perut kita. Kalau kita bisa berkata cukup untuk perut kita, ngerti maksudnya ya? Kalau kita punya makanan kita bisa berkata cukup, maka kita harus mikir bagaimana perut orang lain. Lo ngerti nggak istilah ini? Lo ya atau tidak? Nah, lalu apa saja yang ada dalam hidup kita, apa saja ya dalam hidup kita, dari perut kita, dari mata kita. Maaf kalau saya katakan ini, secara manusia kita ini bisa nggak berkata cukup secara jujur ya? Tidak bisa. Itu manusia. Maka itu dosa terbesar itu bukan berzina. Dosa terbesar bukan membunuh. Dosa terbesar ketika kita nggak bisa berkata cukup. Setuju saya ngomong ini. Nah, ketika kita nggak bisa berkata cukup, baru kurang ini, kurang itu, terus kita kejar yang kurang itu tadi. Termasuk dalam hidup suami istri. Kenapa banyak permasalahan dalam pernikahan? Karena masing-masing suami istri itu nggak pernah bisa berkata cukup, dan dia menuntut pasangannya untuk memenuhi keinginannya, dan itu masalah. Ngerti maksudnya ya? Hal yang paling umum terjadi dalam pernikahan adalah pasti hampir semua orang kalau berkata, kenapa sih kamu menikah? Jawaban yang paling umum adalah aku mencari kebahagiaan. Betul atau tidak? Kedengarannya itu wajar, tapi ini justru setan ada di keluarga itu. Kalau menikah untuk mencari kebahagiaan, berarti yang dituntut orang itu siapa untuk membahagiakan dia? Nah, padahal pasangannya pun ingin dibahagiakan. Loh, betul tidak? Ini hal sederhana tapi kita sering gak ngerti. Akhirnya dalam pernikahan tuntut menuntut yang terjadi. Nah, inilah penyebab perselingkuhan yang terbesar. Karena merasa gak dipuaskan oleh pasangannya, karena dia menuntut dibahagiakan. Padahal hukum Kristus berkata, menikah atau apa saja, bahagiakan orang lain. Kok gak ada yang ngamen? Berkatalah cukup untuk diri sendiri, maka gak akan ada perselingkuhan. Gak ada narkoba, gak laku semua itu. Karena orang itu menuntut, gak bisa berkata cukup. Ya, saya mulai lagi dari perut tadi. Kalau kita bisa berkata cukup untuk isi perut kita, pasti kita akan mikir perutnya orang lain. Bagaimana cara mengenyangkan orang? Mata kita ini daerah yang paling jahat. Betul tidak? Ngelihat apa saja namanya manusia pasti kepingin. Nah, bayangkan kalau mata nggak bisa kita beri batasan cukup, hidup akan bermasalah nggak? Renungkan, hidup akan bermasalah nggak? Masalah besar, mata. Maka itu tidak salah ketika Yohanes menulis di surat Yohanes 1 Yohanes 2 bahwa salah satu sumber dosa adalah keinginan mata. Berapa banyak manusia ini kurang ajarnya, gak punya duit pun, begitu matanya memaksa dia untuk ingin sesuatu yang dilihat. Misalnya, jangan tersinggung kalau saya ngomong ini, karena saya juga gak kenal saudara semuanya. Cuma ngantar teman ke mall, ngantar, tiba-tiba mata ini ngeliat sesuatu, dan orang ini gak punya duit. Tapi karena matanya memaksa ingin memiliki apa yang dilihat itu,
terjadilah masalah. Apa masalahnya? Ngutang. Loh, betul tidak? Karena ngikuti keinginan mata. Padahal belum tentu apa yang mata lihat baik itu cocok buat tubuh kita. Betul tidak? Belum tentu. Nah, apalagi barang-barang dipajang di toko itu kan istilahnya dimanipulasi oleh cahaya. Kelihatan bagus di toko, sampai rumah kok jelek. Lah, lampunya beda. Loh, betul tidak? Lampunya beda, ya jelek jadinya. Maka itu kalau kita nggak bisa berkata cukup, itu jahat, saudara. Untuk apa saja dalam hidup ini. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan belajar untuk bisa berkata cukup. Kalau kita bisa berkata cukup, maka kita akan mikir yang lain. Jadi kalau keinginan mata kita muncul, cek dulu. Satu, perlu nggak sih ya untuk aku? Ya, jawabannya pasti perlu semua, gitu manusia kok. Tapi bukan itu masalahnya. Jujur, perlu nggak untuk aku? Kalau di rumah ada bentuk yang sama, walaupun warnanya beda atau model beda, katakan cukup, supaya kita bisa memikir bagaimana orang lain. Setuju ya saya ngomong ini? Untuk apa saja. Selama saya hidup ini, saya cukup kenal orang yang antik-antik, unik-unik, aneh-aneh juga. Ada orang saya kenal hobinya itu beli jam tangan. Ini tadi siang saya masih ditelepon, ada jam baru lagi. Bayangkan 4 miliar harganya, jam 1 saja. Saya tanya terus untuk apa? Itu koleksi, itu begini, itu begitu. Ini limited edition, cuma 6 di dunia ada. 2 itu ada di negara Arab, 2 begini. Ya terus saya tanya, kamu pakai atau enggak? Ya enggak juga. Ya terus untuk apa? Ya memang dia punya duit. Terus saya coba tanya, coba jujur ya, kalau dihitung semua jam tanganmu itu berapa? Lebih 60 miliar, saudara, koleksinya itu. Ya memang dia seorang kayak saya tahu, dia kaya betul. Tapi dia nggak bisa berkata cukup. Ada orang hobinya ngumpulin sepatu. Ada enggak? Dalam kakinya cuma 2, bukan kaki 1000. Pakainya kapan? Gitu. Pakainya itu kapan? Tapi matanya itu katanya, aduh kalau saya dilihat sepatu baru, saya nggak tahan. Saya tanya lagi, pakainya kapan? Ya nggak tahu loh, itu kan aneh. Maka itu ingat, dosa terbesar bukan berzina, bukan membunuh, mencuri. Itu akibat dari yang paling besar ini, yaitu gak pernah bisa berkata cukup dalam hidupnya. Betul? Saya belajar dari Roh Kudus sejak saya masih muda dulu. Contoh gini, kalau saya bisa dapat baju 3, sebelum baju itu sampai rumah, saya sudah mikir harus ada 3 lagi yang saya keluarkan. Terus begitu, dapat celana, dapat apa, terus. Sehingga hidup ini gak dibebani. Makin banyak barang terbebani gak hidup ini? Nah ya, rumah cuma tipe 21, bajunya 400. Mau gantung di pohon, itu istilahnya. Istilah saya mau punya banyak, berapa almari. Ya itu karena gak pernah bisa berkata cukup. Itu kejahatan besar. Terus kita sering dengar khotbah-khotbah yang sangat menyesatkan. Berimanlah saudara, berimanlah, percayalah. Bukan itu. Iman yang bagaimana? Nah, titik tolaknya ini. Coba saudara buka Yudas ayat 20. Yudas itu cuma 1 pasal. Kan ada di PowerPoint, ada Yudas 1 ayat 20. Yudas ayat 20 ya, cuma 1 pasal aja. Ayo kita belajar ini. Yudas ayat 20. Kenapa? Agak hek. Oke, udah dapat semua? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, ulangi. 1, 2, 3. Bangunlah dirimu di atas. Nah, oke. Kalimat ini yang penting. Bangunlah dirimu di atas dasar apa? Imanmu yang paling suci. Wah, ini betul-betul mengganggu saya. Firman ini aneh. Kenapa ada kalimat, ada firman imanmu yang paling suci? Berarti ada iman yang setengah suci. Loh, betul tidak? Loh ya, cepat jawab ya atau tidak? Jelas. Berarti ada iman yang suci, ada iman yang 1/4 suci. Berarti ada iman yang tidak suci. Loh, jawab ya atau tidak? Ayo mikir. Begitu cara kita belajar. Nah, saya mulai tanya, mana iman yang aneh-aneh ini tadi modelnya seperti apa? Nah, karena ada kalimat
iman yang paling suci. Kalau saudara punya bahasa Inggris bagus, the most holy faith. Malah kata the most holy. Nah saya mulai tanya, kira-kira apa? Sudah nggak usah ngurusin foto, nanti aja. Dengar dulu firman, Ben. Sudah dengar firman dulu, nggak penting itu. Moto untuk siapa? Duduk kamu, awas kamu nggak dengar firman. Serius, saya ini paling nggak suka kalau ada orang dengar firman nggak serius, sayang. Sudah kamu duduk, Ben. Firman ini penting untuk kita semua, oke? Saya ulangi lagi, karena ada firman yang berkata, bangunlah dirimu mana tadi? Di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi jangan main-main. Coba renungkan. Berarti setelah kita tahu ada iman yang paling suci, kalau ada hamba Tuhan, ada orang Kristen punya iman yang suci saja, itu sudah lengkap atau belum? Nah ini loh masalahnya. Iman yang suci saja itu belum cukup, karena ada permintaan iman yang paling suci. Nah kalau ada firman iman yang paling suci, seharusnya kita semua mengejar keiman itu, tidak? Iya, karena itu yang diminta. Nah saya percepat karena banyak hal yang kita mau bahas. Coba buka Alkitab, khususnya yang buku ya, yang bukan di smartphone. Lukas 1:38. 99,99% Alkitabnya orang Kristen, ayat ini pasti dikasih stabilo tebelnya luar biasa. Nah inilah contoh iman yang tidak suci itu. Ya, Lukas 1:38. Ayo kita baca sama-sama. Lukas 11 ini 1:38. Oke. Ayat 37. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak. Saudara, maaf saya harus ngomong. Saya nggak tahu berapa ratus kali saya dengar teman-teman saya atau pendeta-pendeta lain, kalau saya hadir sebuah kebaktian, sebuah acara rohani, ada khotbah pakai ayat ini tapi nggak sesuai konteksnya. Ini iman yang tidak suci. Betul, bagi Papa kita di surga nggak ada yang mustahil. Tapi kalau pakai ayat ini, maka Lukas 1:37 tidak boleh dipakai untuk iman yang tidak suci. Contoh, loh kalau kamu tertarik pada orang itu, imani pasti jadi. Nah ini tidak suci. Banyak yang salah nggak? Orang terima mimpi, aku mimpi 17 kali, aku akan kawin dengan dia. Loh pernah dengar nggak contoh seperti itu? Oh, mimpi 17 kali, ternyata orang itu sudah menikah. Nah itu iman tidak suci. Kawin dalam roh lebih celaka lagi ya Pak Pendeta Pudu, kawin dalam roh. Serius. Loh tapi kan ada firman, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tunggu dulu. Oh, kalau Anda ingin mobil walaupun gak punya uang, masuk ke showroom, kelilingi 7 kali. Saya bingung, ngapain Bapak di sini putar-putar? Bikin malu itu. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Salah. Saudara lihat konteksnya. Lukas 1:37 itu hanya untuk Maria dan kita semua, yang secara logika nggak mungkin kita jadi seperti Yesus. Betul tidak? Waktu malaikat ini ngomong sebab bagi Tuhan gak ada mustahil, itu untuk apa? Iya, Maria itu nggak percaya. Siapa aku? Dua hal yang buat Maria nggak bisa percaya. Satu, aku belum menikah, gimana bisa mengandung? Yang kedua, siapa aku? Siapa Yesus? Lahir lewat hidupku. Jadi mulai hari ini kalau saudara ingin pakai Lukas 1:37, itu untuk menggenapi ini. Saya tanya dulu, siapa pernah tahu ayat yang paling mustahil buat kita lakukan di Alkitab itu ayat mana? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Ayat mana yuk? Ini kayak orang gak pernah baca Alkitab aja nih orang-orang ini. Paling sulit di antara sekian ribu ayat, puluhan ribu ayat di Alkitab, satu ayat ini paling sulit. Apa? Iman sebesar-besar menjadikan gunung. Enggak, bukan ya. Nah itu dia, hendaklah engkau sempurna. Makasih Pak Nares. Ayo kita buka Matius 5:48. Itu saya paling bilang mana bisa. Nah ketika saya lagi diskusi dengan Papa,
Lukas 1 ayat 37 ini muncul. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kita sempurna. Nah, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini firman yang Tuhan Yesus ucapkan. Nah, kita ini diminta untuk mencapai standar, tahu kata standar, ukuran tepat. Nah, saya bilang, Papa, kalau sempurna seperti pendeta itu, seperti orang itu, saya masih bisa. Kalau sempurna seperti Bapak di surga, mana bisa? Masih doyan duit begini kok. Nah, betul nggak? Masalah utama kita ini karena doyan duit itu tadi. Maka itu merasa nggak pernah cukup dalam hidup. Ini sulit. Kapan? Loh, betul tidak? Ayo jujur-jujuran. Kira-kira ada di ruangan ini orang nggak pernah tersinggung lagi? Pret, itu jawabannya. Betul tidak? Mana bisa orang nggak bisa tersinggung? Aduh. Tapi ini firman, betul? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, gunakan imanmu yang paling suci. Bisa tidak? Loh, kok lupa lagi? Bisa tidak? Kenapa bisa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus bisa nyata lewat hidup kita. Jangan dipakai untuk cari jodoh, beli mobil, punya rumah. Kaplok kamu nanti, tempeleng kamu nanti. Itu banyak pendeta khotbahnya ngaco, saudara. Oke, buka Lukas 11. Saya nggak tunjukkan ayatnya. Coba lihat secara sepintas. Lihat, ini masalahnya kalau saudara-saudara nggak pakai Alkitab yang sebagai buku, scrollnya sulit gitu. Coba lihat semua Alkitab. Lukas 11. Aduh, kenapa Will? Itu cucu saya ikut khotbah. Ya, nanti tunggu ya, habis ini kamu khotbah ya. Besok khotbah. Dengar. Lukas 11. Coba cari ayat mana yang paling gampang. Ya, udah. Lukas 11. Coba saudara cari ayat mana yang paling sering dikhotbahkan. Saudara imani juga. Bahkan kalau saudara masih punya Alkitab buku, ada coretannya juga. Iya, 9. Semua orang pasti ini 9. Karena enak ayat itu. Ayo baca sama-sama. Lukas 11 ayat 9. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, mintalah, terus carilah, maka kamu akan mendapat. Terus ketika ketuk pintu. Nah, hafal semua kalau ayat yang enak-enak begini, bertobat saudara ya. Tapi saya minta saudara jawab jujur. Kira-kira ayat ini mudah, gampang, atau susah dipenuhi oleh Tuhan Yesus? Oleh Tuhan. Walaupun ada janji, oleh karena itu mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu akan dibuka. Saya tanya jujur, sepengalaman saudara, baik pribadi maupun teman-teman Kristen yang lain, ayat ini susah atau mudah digenapi dalam hidup? Susah. Betul? Nah, iya susah, Will, betul. Ada 2 hal susahnya. 1, kalau ayat ini walaupun kita hafalkan dan harus selalu terjadi, pertanyaannya, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Lo ngerti gak? Lo ngerti gak pertanyaan saya? Siapa jadinya? Kalau Lukas 11 ayat 9 pasti dan selalu terjadi di hidup kita, pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan? Ya kita jadi Tuhan, kan kurang aja. Terus Tuhan jadi kacungmu gitu, jadi pembantumu, jadi jongosmu. Ayat ini susah tergenapi. Nah, ayo kita bongkar rahasianya. Karena kita tidak pakai iman yang paling suci, kita pakai iman yang kudisan. Karena 90% permintaan kita selalu seputaran keperluan kita pribadi. Betul? Nah, itu sebabnya ayat ini gak terjadi. Ayo kita bongkar. Kuncinya di kalimat pertama 3 kata. Apa kalimat pertama 3 kata? Stop. Oleh karena itu. Ini kuncinya. Oke, kita ngomong aja bahasa Indonesia. Kalau ada kalimat yang 3 kata, oleh karena itu, berarti ada apa? Ayo, ada apa? Oleh karena itu, ada sebab akibat.
Ternyata nggak cuma orang Kristen, maaf saya berkata, termasuk banyak pendeta tidak pernah meneliti kalimat 3 kali kata 1 kalimat. Oleh karena itu, oleh karena apa Tuhan Yesus memberi janji kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, kalau kamu minta akan diberi, kalau cari akan mendapat, kalau ketuk pintu akan dibuka. Karena nggak dibahas oleh karena itu. Oleh karena apa? Ayo kita buka ayat 5. Saya minta saudara jujur di hadapan Tuhan, dalam hati tapi ngakunya. Baik para hamba Tuhan, pengkhotbah, penginjil, majelis, anak-anak Tuhan, siapa yang baru kali hari ini mengetahui ada kata oleh karena itu pentingnya. Nanti kita akan belajar ayat 5. Oleh karena apa kita mendapat kesempatan diberi janji, kalau minta pasti diberi, kalau cari pasti mendapat, kalau ketuk pintu pasti dibuka. Ingat, kita masih dalam konteks iman yang paling suci. Ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, pelan-pelan. Kalau ada di antara kita, betul tidak? Malam-malam ke rumah sahabat kita yang punya pabrik roti. Terus salah seorang di antara kita ini minta kepada sahabat yang punya pabrik roti, pinjamkan kepadaku 3 roti. Perhatikan 2 kata ini, pinjamkan dan jumlahnya 3. Ini rahasianya di situ. Ayat 6. Ayat 6. Sebab, nah ini dia, seorang siapa? Sahabatku ngapain? Sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku. Jam berapa waktunya tadi? Tengah malam. Sehingga ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, padahal dia lapar. Sahabat ini lapar dalam perjalanan. Saya nggak tahu kalau misal dari Singaraja mau kemana lewat Denpasar misalnya. Nusa Dua, oke. Rombongan teman kita ini kelaparan, misalnya restoran tutup semua, warung aja nggak ada yang buka. Ketika mereka sedang panik cari makan, nggak ada, ingat, kan kita punya saudara di Denpasar, kenapa nggak mampir? Ketika mereka mampir, kita bukain pintu, ya kebetulan di rumah kita pun nggak ada makanan apa-apa. Tapi kita ingat, sahabat kita punya pabrik roti. Datanglah kita ke sana dengan berkata, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Pelan-pelan ya. Ayat 7. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu, siapa yang ada di dalam rumah itu? Yang punya pabrik roti akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat membangun dan memberikannya kepada saudara. Nah, ketemu masalah. Ayat 8 terjemahnya membingungkan. Ya, lihat ayat 8. Saya akan coba terjemahkan secara bebas ayat 8. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita, pelan-pelan, sekalipun ia tidak mau bangun. Siapa yang gak mau bangun? Yang punya roti, ya, gak mau bangun, dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak malu itu, ini membingungkan. Begini sama bebasnya, 2 orang ini bersahabat. Yang ketok mau pinjam roti itu berkata, aku akan ketuk terus, walaupun kamu gak bangun, aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Yang punya roti sama-sama keras kepalanya, ketuklah sampai capek, aku tetap gak mau bangun, dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, itu terjemahan yang betul di ayat 8. Jadi dua-dua sama-sama ngotot. Tapi kata kuncinya adalah ini yang menarik. Namun karena sikapnya tidak malu itu. Tahun 93 waktu saya di Wamena bersama istri saya, kami lagi stres berat. Karena sekolah yang kami bangun tahun 91 harus tutup tahun 93. Karena guru-guru gak sanggup untuk ngajar anak-anak Papua di pedalaman. Nah, kalau guru-guru gak mau ngajar, terus kami mau jadi bagian tutup juga. Nah, di situ kami mencari Tuhan gimana? Muncullah ayat ini. Saya sudah khotbah ayat ini dari tahun 72.
Ternyata salah. Sampai tahun 93 baru tahu kalau itu salah. Sampai ketika Roh Kudus mewahyukan, saya bilang, Tuhan ingatkan saya pernah khotbah di gereja mana dari 72 sampai 93 itu, bahwa ini salah. Pelan-pelan. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga. Siapa yang bangun? Yang punya roti. Dan akan memberikan kepadanya. Kepada siapa? Ya siapa? Iya sudah tahu. Iya siapa? Salah kita. Ya ampun, jadi ngomong. Nah ini berarti gak nyambung dari awal saya sudah ngomong. Perhatikan ayat 5 berkata, aku berkata kepadamu, jikalau ada salah seorang di antara kamu punya tamu tengah malam. Saya ngomong dari tadi kok gak ngerti-ngerti. Sudah tahu itu sahabatnya, cuma saya tanya siapa kok sahabatnya terus. Berarti sekarang siapa ini yang dimaksud? Nah saudara, saya menangis, saya meraung. Sampai istri saya bingung, kenapa kamu? Dia pikir saya sedih karena sekolah itu tutup. Enggak, saya dapat firman ini. Namun karena sikapnya tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya. Kepada kita yang minta dengan tidak malu, dan akan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Titik ayat 9. Oleh karena itu. Ngerti gak? Jadi oleh karena apa? Ayo. Iya gak malu karena apa? Ayo. Ya minta. Nah saudara dan saya mulai hari ini, kalau kita gak punya apa-apa, yang gak punya apa-apa ya, yang punya gak boleh pakai ayat ini. Lu serius dong. Karena banyak orang Kristen bajingan, banyak pendeta bajingan, uangnya banyak, kekayaannya banyak. Kalau ada orang perlu masih minta orang lain, gak mau bagi apa yang dia punya. Ini kan bajingan. Katakan amin, gak usah takut. Banyak pendeta bajingan. Betul? Kekayaannya ditumpuk untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk mertuanya, untuk ini. Ngeri sekali. Jadi mulai hari ini iman yang paling suci adalah ketika kita gak punya apa-apa dan ada orang yang perlu apa-apa, datanglah kepada sahabat kita yang punya apa-apa dan mintalah dengan tidak malu, karena bukan untuk diri kita. Akhirnya sekolah itu tetap tutup, tapi Tuhan buka di Nabire dengan cara yang luar biasa. Tahun 2017 akan jadi sejarah buat sekolah kami di Papua. Keluarga Yonggi pernah tinggal dengan kami di Papua akan tahu. Tanggal 27 Desember kemarin, Menko Polhukam Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, memutuskan, itu membuat kami semua kaget, bahwa pola pendidikan berpola asrama yang kami pakai di Nabire akan jadi acuan dan rujukan nasional untuk pembangunan di pedalaman. Itu buat kami kaget. Maka tahun ini pemerintah akan memilih 5 desa di Papua dengan dana pusat, akan membuat sekolah dengan pola yang sama, dan kami disuruh mengelolanya. Saudara, buat kami bilang, Papa sekian puluh tahun kami menunggu. Dan buat guru-guru semuanya itu sangat terhormat mendapat pernyataan itu. Saudara, ini luar biasa. Jadi mulai hari ini jangan pernah malu. Ingat roti. Yesus itu orang Bethlehem, itu bahasa Ibraninya. Artinya Beth itu rumah, Lahem itu roti, berkata tubuh. Yesus adalah orang Bethlehem yang punya roti. Di luar kita banyak orang yang tengah malam sedang kelaparan. Ngerti gak kata tengah malam? Kalau kita gak punya apa-apa, ini iman yang paling suci. Berjuanglah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri belajar berkata cukup. Amin. Kalau kita bisa berkata cukup, maka kita akan selalu bisa berbagi kepada orang lain. Selalu, gak mungkin tidak. Jadi saya ngerti, kita disuruh minta, suruh ketok, suruh cari untuk orang lain, bukan untuk keluarga kita. Ayo kita jujur. Kapan terakhir kita selalu mikir orang lain dalam hidup ini? Oke. Contoh berikut, Lukas 7 mulai ayat 1. Lukas 7 mulai ayat 1. Cerita tentang apa? Di Alkitab saudara lihat. Lukas 7 mulai 1, ayo. Cerita tentang apa? Ayo. Iya, tentang iman perwira.
Ya, kalau sekarang itu Pangdam, panglima daerah militer. Berarti orang ini orang Yahudi atau orang Romawi? Penjajah, orang Romawi. Oke, nyimpang dikit ya. Ini ayat menarik tentang Lukas, cara menulis. Saudara, ayo kita bongkar ini. Saya tidak tahu, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin saudara para rekan hamba Tuhan lihat konsep ini. Yang menarik adalah ini, lihat gambar. Setelah Yesus bagaimana? Selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ya ke Kapernaum. Nah, saya menemukan kalimat ini paling banyak di Injil Lukas. Lalu terbanyak kedua di Injil Markus. Matius, Yohanes sedikit sekali. Ada apa? Sebagai seorang pengkhotbah, yang saya perlukan itu adalah khotbah Tuhan Yesus yang ditulis. Ngerti nggak maksud saya? Supaya saya belajar. Tapi saya sempat jengkel. Saya dijengkel dengan Lukas gitu loh. Coba saya ketemu, saya akan marah dengan dia. Kenapa Lukas kamu nggak nulis apa yang dibicarakan? Ngerti nggak maksud saya? Suara akan menarik setelah tahu. Waktu saya tanya itu, Roh Kudus jawab saya sampai kaget. Khotbah itu nggak penting, perbuatanmu yang penting. Ngerti nggak maksudnya? Ternyata yang ditulis oleh Lukas bukan yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, yang dibuat. Contoh kecil lagi, Lukas 5 coba, supaya saudara tahu perbandingannya. Ada banyak, Lukas 10 juga ada. Banyak. Lukas 5 ayat 1 sama. Ya, Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Terus ayat 2, ia melihat dua perahu. Lah ini saya jengkel. Dia ngajar apa Lukas? Sampai saya tanya begitu. Kok kamu gak nulis? Karena saya mau belajar khotbah apa. Nah, setelah kejengkelan saya sampai klimaks, baru Roh Kudus jawab, kamu gak perlu tahu khotbah Yesus. Yang kamu tahu perbuatannya. Saya bertobat di situ. Sejak itu saya ngurangi banyak khotbah di gereja. Kalau saya ngurangi khotbah banyak, berarti kurang persembahan juga dong. Catat itu baik-baik. Loh, betul tidak? Saya lebih banyak ada di luar gereja untuk bertemu dengan banyak orang yang memerlukan Yesus. Karena Yesus saja nggak penting kok khotbah itu. Hebat bukan? Ayo kita belajar ini. Dia nggak nulis. Bahkan coba hitung berapa kali Tuhan Yesus sudah di Bait Suci dia di Yerusalem. Alkitab mencatat cuma 4 kali. Dan itu pun nggak khotbah semua. Yang pertama waktu di umur 8 hari, nggak ngerti, masih bayi kok. Yang disunat itu lalu dipersembahkan oleh Simeon dengan Hana. Yang kedua kali waktu dia umur 12 tahun. Itu pun dia nggak melayani, cuma diskusi. Yang ketiga kali waktu dia marah di halaman. Betul? Nah, cuma itu. Di sinagog cuma 2 kali ditulis. Berarti 99, sekian persen aktivitas Tuhan Yesus di luar sistem ibadah. Maka itu gereja yang daftar ibadahnya Senin sampai ketemu Senin, itu gak benar. Karena kapan ngurus orang di luar? Bagaimana banyak pelayan Tuhan jadi sombong rohani. Karena cuma di seputaran kebaktian. Maaf saudara. Berarti mulai hari ini, maka itu belajarlah berkata cukup untuk diri sendiri dan mulai urus orang di luar. Karena itu yang jadi tujuan utama Tuhan Yesus. Oke, kembali ke Lukas 7. Ada apa? Kita masih pada iman yang paling suci. Masih ingat khotbah ini? Pelayanan ini masih ingat gak Tuhan Yesus? Ayo, ada siapa? Ayo, begini. Berapa banyak orang Kristen mendengar khotbah Lukas 7 ayat 1 sampai 10? Apalagi pengkhotbahnya berapi-api, menekankan iman yang hebat. Lalu pula begini, Tuhan terima kasih. Hari ini aku dikuatkan dengan firman-Mu. Aku sekarang beriman untuk mamaku yang sakit kanker akan sembuh. Aku beriman anakku yang punya masalah akan Tuhan tolong. Aku punya iman seperti iman perwira itu. Setelah habis keluarganya disebut satu-satu, aku pun beriman anjingku yang 2 juta rupiah ini pasti sembuh, Tuhan gak jadi mati. Betul. Ini iman yang tidak suci. Iman kok pakai untuk anjing sembuh. Jangan doakan anjing loh saudara, salah besar. Loh, saya marah kalau ada orang Kristen punya anjing cuma didoakan. Ngawur aja. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak berjawab, kok ragu-ragu jadinya? Salah. Binatang itu bukan urusan Tuhan. Jangan minta Tuhan untuk urusan dengan binatang peliharaan kita, salah besar. Oh, enggak amin lagi. Itu iman yang tidak suci, iman yang seperti itu.
Nah, ayo kita sekarang bongkar. Perwira ini beriman kepada Tuhan Yesus untuk siapanya? Ini loh yang penting. Untuk siapanya? Coba jawab. Budaknya. Budak loh itu. Oke. Tadi sudah jawab. Perwira ini adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Berarti dia penjajah. Kalau begitu, yang jadi budaknya itu siapanya? Orang Romawi atau yang dijajah? Berarti orang Yahudi. Nah, ini yang aneh. Berikut. Kira-kira dia bisa cari lagi nggak kalau budaknya ini mati? Nah, tapi kenapa dia berjuang? Carikan Yesus. Dia berjuang loh, carikan. Yang pertama disuruh adalah orang tua-tua Yahudi. Ya, kita pernah baca itu. Waktu berjumpa pertama kali, ada kalimat ini: engkau layak menolong dia, sebab dia yang membantu pembangunan rumah ibadah kita. Berarti dia orang Roma. Tapi setelah Yesus memenuhi permintaannya, terjadi hal yang luar biasa. Jangan suruh datang, aku gak layak. Nah, itu buat Yesus kaget. Nah, kalau tadi ngapain aku diminta datang? Saya sudah dekat rumah bilang gak boleh. Berarti imannya cukup katakan sepatah kata saja. Itu iman yang paling suci. Dengar, iman perwira ini secara waktu dan peristiwa harus melewati beberapa kejadian dulu. Sebab iman perwira ini jauh mendahului kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena iman perwira ini itu terjadinya di hari Pentakosta, yang mana Tuhan Yesus ditinggikan oleh Bapa dan didudukkan di tempat yang tertinggi dari yang paling tinggi. Betul tidak Efesus 1? Bayangkan, mencapai peristiwa Pentakosta, Tuhan Yesus melewati berapa peristiwa dulu? Dikhianati dulu, ditangkap, diadili, disiksa, disalib, mati, dikuburkan, bangkit, tunggu berapa hari, naik ke surga. Karena perwira ini berkata, cukup katakan sepatah kata saja. Dalam ilmu, dalam sistem militer, aku ini pimpinan dan di bawahku ada prajurit, termasuk budakku yang sakit ini. Kalau aku merintahkan apa saja, militer loh saudara. Maka itu sistem militer, sistem surgawi. Ketaatan kita harus seperti tentara. 1 Timotius 2 Paulus menulis itu. Karena seorang sistem militer, kalau komandan memerintahkan prajurit, boleh nggak prajurit berkata, maaf komandan, istri mau melahirkan. Maksudmu apa? Ngerti nggak istilahnya? Bapakmu mati pun kalau ini perintah, bisa dilawan nggak? Prajurit loh, ini militer, cepat jawab. Nggak bisa. Maka itu perwira ini sudah bisa mendudukkan Yesus setinggi itu, padahal belum terjadi. Maka itu dia 10 dia berkata, ayat 9, iman sebesar ini aku belum pernah dapat, walaupun di antara orang Yahudi. Karena buat Tuhan Yesus ini iman yang luar biasa. Kok dia tahu bahwa satu hari nanti posisi kalian di situ? Maka itu cukup katakan satu kata saja. Terus dia melanjutkan, aku punya pimpinan. Kalau kaisar memerintah apa saja harus ikut. Hebat gak iman yang seperti ini? Padahal belum terjadi, masih jauh. Nah, iman di Lukas 7 tidak boleh kita pakai untuk anggota keluarga kita dalam nama Yesus. Itu dipakai untuk orang di luar keluarga kita. Ngerti maksudnya? Serius. Terima kasih Ron, kamu milih tadi. Jesus, your presence is heaven to me. Tapi untuk yang lain gimana? Jangan untuk aku terus tumi terus. Yang lain bagaimana? Pernah mikir nggak? Tadi saya ke Surabaya karena ada teman meninggal. Saya diminta untuk mimpin ibadah penutupan peti. Di pesawat Tuhan beri saya seorang pramugara yang Tuhan jamah. Nah, saya kontak dia. Salah nyasar SMS-nya ke Pak Pendeta Pudu. Ya, nah saudara, di mana saja saya ingin berusaha untuk bisa memberkati orang. Di mana saja. Karena saya punya iman ini. Buat saya Tuhan Yesus sudah cukup. Bahkan lebih. Betul nggak? Kita mau jujur, lebih nggak apa yang Tuhan beri buat kita? Lebih. Maka itu ayo kita ingat orang lain. Jangan untuk aku terus. Nah, sampai di sini jelas bahwa ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci, ada iman setengah suci. Tapi yang Tuhan minta imanmu yang paling suci.
bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jangan dipakai untuk yang lain. Kita bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna, karena bagi Dia gak ada yang mustahil. Untuk menolong kita, untuk mengangkat kita sampai ke situ. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo cepat, jangan diam. Banyak hal kita bisa pikir. Ada, saya lanjut dulu. Dunia kita sedang berubah luar biasa. Saudara jangan main-main. Keputusan Dewan Keamanan PBB 24 Desember 2016 yang lalu jangan dianggap enteng. Dengan abstennya Amerika pertama dalam sejarah sejak PBB didirikan tahun 45 yang lalu, baru 24 Desember 2016 Amerika abstain, nggak memveto keputusan Dewan Keamanan PBB, sehingga Yerusalem bagian timur harus dilepaskan. Ini perkara besar. Oke, saya nggak bicara politik, tidak, tapi melihat makin dekat penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, sejak hari itu saya ngikuti semua di sosial media. Sedih ketika semua membahas tentang tanda-tanda akhir zaman di sosial media. Ngikuti juga bukan? Nah, tapi saya tidak membaca satupun tulisan tentang penginjilan. Maksud Tuhan semuanya itu, ayo kita percepat kedatangan Tuhan Yesus dengan cara bersaksi tentang namanya itu. 100% sosial media yang menuliskan tentang peristiwa keputusan Dewan Keamanan PBB yang betul-betul luar biasa, itu hanya keegoisan diri sendiri. Ayo kita siap-siap, antikristus mulai masuk, aniaya mulai datang, kita siap pengangkatan segala. Bahkan ada satu sosial media meyakinkan bahwa musim gugur tahun ini akan terjadi pengangkatan. Nah, terus saya balas, bro, saya bilang dunia ini dibagi dua. Musim gugur kalau di Eropa, karena nulisin orang Eropa, itu terjadinya bulan September, Oktober. Lah kalau yang di bagian selatan kebalik, itu musim semi. Nah, terus yang mana? Betul enggak? Yesus kan tanggal sekian. Saya bilang tunggu dulu. Sekarang di Indonesia tanggal berapa ini? Kok lupa saya? 12. Nah, terus tanggal itu Yesus datangnya di sebelah mana? Kan beda waktunya. Ini kita nggak pernah mikir. Loh, beda loh, benar saudara. Apalagi dunia ini bulat. Padahal kita berkata kedatangannya dilihat oleh seluruh dunia. Nah, kalau dunia bulat gimana? Nah, ini nggak pernah ngerti. Itulah bukti keegoisan kita. Yesus hanya untuk aku dan keluargaku, untuk gerejaku, nggak pernah mikir yang lain lagi. Ayo kita buktikan. Matius 24 ayat 14. Kita coba lihat 3 ayat ini. Pertama, Matius 24 ayat 14. Jadi supaya kita itu nggak salah dalam menafsirkan tanda-tanda akhir zaman. Matius 24. Dan apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di Indonesia ada gereja berani ngeklaim cuma dia Injil kerajaan itu. Kaget saya. Terus yang lain Injilnya siapa? Saya tanya. Benar, hebat. Saudara jangan main-main. Tapi Tuhan cemburu, dan pemimpinnya dipanggil Tuhan duluan. Lihat itu baik-baik. Dan jangan tertawa, diam saja. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi, baca terus, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah terjadi barulah tiba kesudahnya. Apa itu kesudahnya? Kedatangan Tuhan Yesus. Tapi jangan salah, kesudahnya nggak akan tiba sebelum dibalik. Ayo, sebelum Injil, jangan cuma Injil, salah. Injil kerajaan, ada Injil pertobatan, ada Injil macam-macam. Ini Injil kerajaan. Jadi sebelum Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka Yesus nggak akan datang. Kesudahan itu nggak akan tiba. Nah, suatu hari saya begini, saya lupa tahun berapa, pokoknya tahun 70-an yang lalu. Saya bilang, Tuhan jangan guyon. Saya bilang, Tuhan Yesus menyuruh kami menunggu kedatanganmu sambil berjaga-jaga. Tapi yang kami tunggu sendiri gak pernah tahu datangnya kapan. Terus kami suruh apa? Orang mikir gak? Loh, betul tidak? Dia menyuruh kita menunggu sambil berjaga-jaga. Tapi dia berkata, tapi tentang masa, waktu, dan saatnya aku gak tahu. Saya bilang, Tuhan jangan guyon dong. Lah kalau engkau aja gak tahu, ngapain kami suruh nunggu siapa? Maka itu saya dengan Papa di surga itu apa adanya. Kalau saya nggak terima, saya ngomong, saya nggak bisa terima ini. Bagaimana kami mau nunggu? Yang kami tunggu aja nggak tahu kapan datang. Loh, betul tidak? Ayo, marah nggak seharusnya kita ini?
Ayo kalau kita bilang, kamu mau datang kapan? Nggak tahu, pokoknya tunggu. Enak aja. Mau nggak nunggu orang kayak begitu? Nggak mau, ngapain? Saudara, waktu dia tahu saya marah, bisa dong. Disuruh nunggu, yang ditunggu nggak tahu kok, suruh nunggu. Saya bilang nggak terima saya. 3 ayat ini muncul. Yang pertama ayat ini. Berarti siapa yang menentukan kedatangannya? Kita. Harus memberitakan Injil kerajaan itu kemana? Ke semua bangsa. Belum lama ada seorang mahasiswa sekolah teologi mau lulus. Terus dia minta uang kepada saya mau buat paspor. Saya tanya mau kemana? Saya diutus Tuhan ke Amerika. Saya bilang batalkan. Banyak yang perlu, ngapain kamu jauh-jauh? Terus yang kedua saya tanya bahasa Inggrismu gimana? Patah-patah. Yuk gak usah berangkat. Ngawur aja. Loh, halal gitu yang orang itu gak pernah mikir. Saya bilang kalau toh saya punya duit, saya gak akan memberi uang untuk orang konyol kayak kamu begini. Kok jauh-jauh ngapain? Ke Karangasem tuh masih banyak jiwa. Betul? Saya selalu berkata Karangasem itu bukan Bali. Itu unik loh saudara daerah itu. Betul tidak? Karangasem itu daerah termiskin di Pulau Bali yang kita harus selamatkan, kita harus berkati orang-orang di sana. Karangasem. Orang nggak percaya kalau di Bali ada orang miskin, orang susah. Orang nggak percaya karena belum pernah ke Karangasem. Injil perlu diberitakan ke sana. Ngapain ke Amerika kok jauh-jauh? Awas yang otaknya luar gitu, terus saya ganti otak ayam kamu nanti. Supaya bertobat. Oke. Jadi kedatangannya Yesus tergantung kita harus memberitakan Injil kerajaan. Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul 3:21. Ini ada 3 ayat yang membuat saya sadar bahwa iman yang paling suci itu harus digunakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Amin. Kristus itu ngapain? Nah, kata harus ini buat saya bingung. Harus bagaimana? Tinggal di surga. Nah, kata sampai ini kunci. Pertanyaannya, munculkan. Begitu kalau belajar Alkitab muncul pertanyaan. Pertanyaan gini, berarti ada yang mengharuskan nggak Kristus itu harus tinggal di surga? Ada yang mengharuskan nggak? Nah, siapa itu? Apa? Sampai. Berarti kalau ada kata sampai, ada yang ditunggu nggak? Nah, tanya siapa yang ditunggu? Sampai pemulihan, baca sampai pemulihan berapa hal? Segala sesuatu itu banyak atau sedikit? Salah. Semua. Bukan banyak. Kalau banyak masih ada yang enggak bisa. Semua. Sampai dipulihkannya segala satu seperti, nah ini yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya dapat ayat ini tahun 90, bulan April akhir, waktu saya di Wamena. Itu pertama kali saya ke Wamena tahun 90 bulan April. Setelah selesai saya mencari daerah sekolah di mana mau dibangun. Maka itu 91 bulan Juli sekolah pertama kami bangun di Papua itu di Papua. Saya mau ke Jayapura untuk ke kota lain. Jadi Wamena harus lewat Jayapura. Untuk kemana-mana nggak bisa. Waktu itu satu-satunya pesawat itu hanya Merpati. Itu Fokker 27. Nah, karena saya pertama kali, jadi saya ke Wamena, ke bandara. Terus saya tanya, ada petugasnya, Pak, jam berapa pesawat yang ke Sentani? Itu bandara Jayapura. Dia tertawa, hehehe gitu. Hah, kok tertawa? Saya mikir, saya ini salah tanya atau dia salah dengar? Saya naikkan nada saya. Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura? Dia tertawa lagi. Saya tetap manusia, tersinggung juga. Loh, saya ini tanya serius. Saudara, yang ketiga nada semakin tinggi. Pak, saya tanya jam berapa pesawat ke Jayapura? Dia baru berdiri. Dia jadi duduk. Berdiri ngelihat saya, dia juga kaget. Oh, Bapak orang baru ya? Loh, jadi tiket saya disorong balik. Oh, Bapak orang baru ya? Iya, saya pertama kali di sini sambil nada tinggi. Oh, begini Pak, ini pedalaman. Pesawat itu nggak ada jamnya. Loh, terus? Nah, untuk di pedalaman ini Bapak pakai 2 hal. Ya ampun, saya pikir mau jam berapa, cukup muter aja nih orang.
Tapi saya nggak berani ngomong. Satu pakai mata, dua pakai telinga. Maksudnya bagaimana? Coba bayangkan. Maksudnya bagaimana? Begini Pak, Bapak pakai mata lihat langit, cerah atau tidak. Nah itu Pak, di ujung sana itu ada celah. Kalau itu belum terbuka, jangan harap pesawat masuk. Jadi bawa pulang dulu. Nah kedua pakai telinga. Kalau Bapak dengar nah ke sini itu pesawatnya datang. Saya jadi tertawa. Ini serius. Dan sampai hari ini dari Biak mau ke Nabire juga sama. Dari Nabire mau ke Mulia, mau ke Sukapa sama. Lihat cuaca. Maka itu sering kecelakaan di Papua karena cuaca. Maka itu pilot-pilot asing paling suka terbang di Papua karena itu menantang sekali, sangat menantang. Maka itu sebetulnya pilot-pilot nggak bisa lulus kok belum terbang ke Papua dulu, karena cuaca nggak bisa diprediksi berubah-berubah. Saudara, begitu penjelasan dari petugas merpati, hebat nggak Roh Kudus? Yang muncul ayat ini, kata sampai itu loh. Oh, saya pulang ke Bali, saya nginep di rumah Pak Nanang. Pak Nanang itu orang Jember, sampai sekarang masih di Wamena dia. Saya bilang, Papa terima kasih, aku dapat pengertian Kisah Rasul 3:21. Jadi seperti pesawat di Papua nggak punya jam karena tergantung cuaca. Seperti itu kedatangan Tuhan Yesus nggak tahu kapan karena tergantung kita. Sampai kapan? Dia harus di surga. Ini kata penting. Ayo baca sampai pemulihan segala sesuatu yang difirmankan para nabi yang kudus zaman dahulu. Berarti sejak 90 bulan April itu saya mulai meneliti perjanjian lama. Ternyata di semua kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada nubuat pemulihan, saudara. Wih, saya kaget. Nah, di semua nubuat pemulihan para nabi yang kudus di zaman dahulu itulah saudara dan saya sebagai kekasih-kekasih Yesus harus mengerjakan pemulihannya. Baru dia akan datang. Hancur lagi hati saya. Kapan selesainya kalau begini? Saya bilang terus terang, Papa, saya nggak sanggup kalau saya sendiri ngerjakan semua itu. Akhirnya saya milih satu aja, yaitu kitab Maleaki. Pemulihan hati Bapak. Itu saya kerjakan sampai hari ini. Saya tidak tahu panggilan saudara masing-masing, pemulihan di kitab mana. Kalau kita baca kitab Nehemia, itu pemulihan tentang tembok iman. Kalau kita baca kitab Esra, itu pemulihan rumah Tuhan. Betul enggak? Kitab Hagai tentang pemulihan rumah Tuhan. Kitab Mika pemulihan Pondok Daun. Jadi masing-masing ada. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus gak datang-datang. Maka itu ayo mulai hari ini, dua hal ini. Satu, belajarlah bisa berkata cukup. Amin. Kedua, selesaikan yang dia kehendaki. Dia menunggu kita. Maka itu jangan sibuk hanya segera KKR, seminar, retreat, doa pagi, doa malam, doa puasa, doa ini. Aduh, habisin waktu hanya untuk aku berkati aku, keluargaku, Tuhan anakku, Tuhan aku terus. Stop malah mikir orang lain. Pertama kali saya dengar lagunya Sari Simorangkir, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Begitu saya pertama kali tahu lagu itu, Roh Kudus langsung ngajakan, stop Daniel, kamu jangan nyanyi. Loh, kok gak boleh? Ubah kata-katanya. Yang mana? Maka itu waktu saya ketemu Sari setelah berapa waktu, saya bilang, Sari, maafkan Koden, kalau Koden nyanyi akan diubah. Kalau saudara nyanyikan lirik yang sama terus, saudara egois dan jahat. Berarti saudara minta Yesus mati berkali-kali hanya untuk seorang dirimu saja. Kok gak ada yang ngamen? Betul gak? Harusnya begini kalau nyanyi. Sejak itu saya rubah. Karya terbesar dalam hidupmu. Saya bayangkan orang-orang di luar saya. Pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa hasilnya kalau saudara dan saya jadi korban buat mereka? Jadi harta begini, Tuhan Yesus kau kagumi. Ngerti gak? Stop lagu-lagu egois, saya gak mau nyanyi lagi. Kayak tadi itu, Jesus your presence is heaven to me. Saya bilang, oke, aku tahu, tapi aku gak mau lagi untuk diriku.
bagaimana untuk orang lain? Kita harus mikir itu, saudara, selalu. Maka itu di Lukas 11 saya bisa diajari Tuhan itu. Oleh karena itu ada orang-orang yang perlu Yesus di luar kita. Siap? Kemarin saya turun dari Jakarta, saya langsung ke BNI Kanada, bukan di Bandara Ngurah Rai BNI. Yang lain saya namanya kadek siapa saya catat itu. Tuhan ngomong sesuatu, dia kaget. Kebetulan sepi, jadi saya punya waktu untuk ngomong. Saya bilang, kadek, kamu lagi kerja, saya mau ganggu, nanti saya akan. Selalu saya minta nomor telepon, selalu. Saya akan ngomong, saya akan cerita, saya akan ajak dia diskusi tentang hidupnya, masa depannya bagaimana. Itu menarik sekali demi Injil kerajaan itu. Dan orang-orang itu dipulihkan hidupnya. Amin, selalu begitu. Jadi kemana saja tiap hari saya jalan, saya ketemu orang, kalau Roh Kudus gerakkan, saya akan ngomong. Terus begitu. Ayat ketiga, 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dunia akan hancur, bukan karena Tuhan kejam, tidak, karena umur dunia sudah mencapai untuk harus hancur, karena dirusak oleh manusia. Terus ayat berikut, ayat 12, yaitu, ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Tuhan. Stop dulu. Saya kaget. Saudara dan saya bukan hanya murid-murid Yesus, kekasih-kekasih Tuhan yang menantikan kedatangannya, tapi kita juga ditentukan untuk mempercepat. Jangan lupa ini. Wah, itu saya bingung. Tapi secara sederhana pikir, gini logika anak-anak. Kalau Tuhan memberitahu kita bahwa kita bisa mempercepat kedatangannya, tapi ini masalah serius, berarti kita bisa memperlambat nggak? Sangat bisa. Ngeri. Kalau sampai ada firman bahwa kita ini adalah gereja atau manusia yang tidak hanya menantikan dia datang, tapi mempercepat. Ada dua hal penting. Satu, berarti tergantung siapa hari itu. Hari itu tergantung siapa? Ini yang saya bingung. Masa sih tergantung saya? Pikirkan. Yang kedua, ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu menghargai kita sampai setinggi itu loh. Betul tidak, saudara? Lo bayangkan, Tuhan itu tergantung kita loh. Aneh gak ini? Loh, logikanya kan gak mungkin dong. Harusnya kita tergantung Tuhan. Tapi setelah kita tahu 3 ayat ini, kita lihat ternyata Tuhan tergantung kita. Jadi dengan 3 ayat ini, saudara tahu gak mengapa dia gak tahu kapan datang? Sebab tergantung kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Maka itu jangan egois. Kita harus mikir bagaimana orang-orang lain belum tahu siapa Yesus. Bukan untuk dikristenkan, tidak. Kita nggak bisa santai mulai hari ini. Harus serius untuk menyelesaikan pekerjaannya ini. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya lagi sampai di sini? Ayo diskusi kita, nggak usah ragu-ragu. Ada? Masa sih nggak ada, orang segini banyak, wah. Ayo coba tanyakan sesuatu, mikir. Kalau ada yang muncul sesuatu di pikiran saudara kan lebih indah, kita lebih jelas. Ayo rekan-rekan hamba Tuhan, kalau ada yang mau diskusi sesuatu silakan. Saya lupa tahun berapa saya khotbah tentang akhir zaman di satu gereja besar. Duduk di paling depan ada seorang bapak. Selama saya khotbah akhir zaman itu wajahnya serius betul, nyatet, dikit-dikit nangis, dia lap air matanya. Saya pikir bapak ini luar biasa. Sampai saya bilang nanti saya turun, saya akan tanya, begitu rohani bapak ini mendengar khotbah akhir zaman. Selesai, saya serahkan pada gembalanya. Kebetulan kursi sebelahnya kosong, saya duduk. Saya kenalan, Pak, Bapak siapa namanya. Aduh, selama saya khotbah tadi saya sangat terpengaruh. Lihat sikap Bapak, reaksi Bapak, respon Bapak begitu. Waduh, betul Pak Daniel, saya dengar khotbah akhir zaman luar biasa. Kenapa Bapak begitu serius menantikan Yesus datang? Karena hutang saya banyak. Ya ampun,
Saya pikir ini orang, ya jadi nggak semangat. Ngerti jadi maksudnya apa ini Bapak? Saya bilang bukan begitu Pak. Aduh, ya, maksudnya utang terus lunas kalau sudah datang, enak aja. Juga ada yang bilang gini, Tuhan jangan cepat datang dulu. Saya tanya kenapa? Aku belum kawin. Hubungannya apa? Ngawur aja. Nah, nanti ada orang imannya nggak kudus seperti itu, nggak kudus iman itu. Kalau saudara baca Wahyu 21, nggak usah takut. Ya sudah datang pun tetap ada orang bisa menikah. Bisnis masih jalan, itu Wahyu 21. Oke, ada yang mau tanya? Cepat ya sampai sini. Ayo, seorang dua orang lah. Kita diskusi. Apa yang saudara pikirkan selama ini? Ya, pokoknya harus iman yang paling suci. Ya, ngomong yang kuat suaranya. Apakah rapture itu bisa diartikan kedatangan Tuhan atau rapture dulu baru kedatangan Tuhan? Makasih. Maafkan saya itu paling menentang rapture. Karena itu tidak alkitabiah. Rapture itu hanya untuk pengungsi yang takut perang. Serius. Kalau kita berbicara akhir zaman, yang intinya adalah peperangan besar, betul nggak? Oke, maka jangan bicara rapture. Ingat, saudara sering dengar nggak firman ini? Barang siapa menang, akan kududukkan di atas takhtaku. Barang siapa menang, akan kuberi batu putih dan nama. Barang siapa menang, akan jadi soko guru. Barang siapa menang, itu banyak, betul tidak? Pertanyaannya, kapan kita disebut pemenang? Kalau berperang, jangan mengungsi mau bilang menang. Mengungsi kok menang? Maka itu di dalam sejarah perang, di negara mana saja, zaman kapan saja, selalu ada dua kelompok orang, yang maju perang dan yang ngungsi. Rapture itu bicara pengungsian. Jadi saya nggak mau bicara itu. Kalau saudara mau diangkat, mengungsi, ngungsilah. Berarti jangan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang menang dalam peperangan akhir zaman yang akan duduk bersatu takhta dengan Tuhan Yesus. Jadi maaf saudari, saya nggak mau jawab karena nggak ada ayat yang tepat. Kata diangkat ada dua versi, satu Matius 24 dan dua adalah 1 Tesalonika pasal 4. Dan dua kata pengangkatan itu bahasa aslinya pun beda. Di 1 Tesalonika 4 itu untuk penghiburan orang-orang yang mati. Maka itu didahului dengan kalimat, aku tidak mau saudara-saudara bahwa ada di antara kamu yang berduka cita seperti orang kafir yang nggak kenal Tuhan kalau ada yang meninggal di anggota keluargamu. Nah, itu bicara tentang orang mati. Tapi Matius 24 itu beda. Satu ditinggal, satu diangkat. Beda. Wahyu 12, maka anak laki-laki dari perempuan yang melahirkan, anak yang laki-laki yang dilahirkan perempuan dalam kasihnya diangkat oleh Tuhan ke surga. Itu beda lagi. Tapi gereja nyampur aduk jadi satu, sehingga kesimpulannya jangan takut kalau ada antikris, kita nggak akan dianiaya, kita akan diangkat. Sudah salah lagi. Maaf, pelan-pelan ya, kita harus teliti baca Alkitab. Kata antikris itu hanya ada di 1 Yohanes 2. Ayatnya cari sendiri. Tapi di kitab Wahyu tidak ada satupun kata antikris. Binatang itu dengan tandanya, binatang itu bukan antikris. Di Lukas 17, Markus 13, 2 Tesalonika 2, Matius 24, itu bukan antikris, disebut penganiaya. Bahasa Al-Quran si Dajjal. 2 Tesalonika 2 itu bukan antikris, saudara. Maaf ya, saya nggak ingin buat saudara bingung. Cuma harus diluruskan kebenaran ini. Antikris itu bukan setan. Antikris itu bukan penganiaya. 1 Yohanes 2 menulis antikris itu ada di antara kita sejak dulu. Bukan anti Yesus, beda. Itulah anti pengurapan. Jadi sekarang ini ada beberapa gereja yang tidak percaya pekerjaan Roh Kudus. Bukan nggak percaya Roh Kudus ya, jangan salah ngerti. Tidak percaya pekerjaan Roh Kudus. Nah, buat saya menurut 1 Yohanes 2 itulah antikris. Dia bukan setan, dia nggak jahat. Orang Kristen bahkan gereja tapi nggak percaya pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan dicampur aduk. Oke, saya harus ngomong.
Coba lihat Matius 24 ayat 47. Tapi saya nggak mau debat ya. Saya ngomong, tapi yang didebat. Kalau saudara tetap percaya pengangkatan, nggak dosa kok, nggak apa-apa. Tunggulah. Tapi kalau sampai kecelek, ya saya sudah beritahu sekarang. Ternyata tahu kecelek ya. Bahasa Balinya apa itu? Tertinggal, bukan kecelek. Bukan kecewa. Maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Ketipu, kurang terkecoh. Ya itu bahasa Indonesia saja, bahasa Bali kok Saudara tinggal di Bali, ya. Sing lawang apa itu? Nggak tahu. Ya udah, bukan cari sendiri ya. Maka itu begini, jangan berdebat. Saya nggak mau berdebat dulu ya. Jadi kalau saudara percaya pengangkatan nggak apa-apa, nggak berdosa. Saya nggak percaya, sebabnya konsepnya salah. Khotbah-khotbah pengangkatan hanya untuk pendeta yang ketakutan dengan peperangan akhir zaman. Maka itu soal ada pengangkatan, gak usah takut. Maka saudara yang tanya harus berubah mulai hari ini. Udah, 37-nya 37. Betul 37 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman siapa? Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Perhatikan. Jadi waktu pengangkatan yang di Matius 24, saya ulangi lagi, beda dengan yang di 1 Tesalonika 4 dan beda dengan di Wahyu 12. Dalam bahasa Indonesia pakai kata diangkat semuanya, tapi dalam bahasa aslinya beda. Dan memang peristiwanya beda-beda, tidak sama. Oke? Jadi seperti pada zaman Nuh. Terus ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan apa? Sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah, diulangi lagi, halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, jadi ada yang diangkat dan ada yang ditinggal nggak menurut ayat ini? Zaman Nuh. Loh, jawab dulu. Berarti ada yang diangkat, ada yang ditinggal nggak pada zaman Nuh? Oke. Menurut saudara, yang ditinggal siapa, yang diangkat siapa? Loh, no, pada zaman Nuh air bah ini loh. Harus jujur loh. Sekarang kalau mau dengar kata pengangkat yang benar, ini ayatnya. 2 kali diulangi seperti halnya pada zaman anak manusia kelak, zaman Nuh. Ayo mikir, siapa yang diangkat, siapa yang ditinggal dalam peristiwa ini? Loh, kok susah tuh? Iya, yang diapakan? Kok saya tahu kok diapakan? Ditinggal, diangkat kemana? Masih di bumi kok diangkat lagi? Nah itu loh, itu otak yang keracunan, khotbah yang salah. Bukan, yang diangkat itu yang mati justru. Oh, baru sekarang. Maka itu jangan cuma dengar khotbah pendeta, cari di Alkitab sendiri. Maaf, percaya nggak pendeta banyak salahnya juga? Ya sudah, lebih baik percaya Alkitab. Terus ayat 40. Loh, kok tertawa? Jangan percaya saya juga, percaya Alkitab. Pada waktu itu, sekali lagi, pada waktu apa? Oh, jangan itu lagi, tanya kamu itu lagi. Soalnya sih kayak anak TK nih saya ngajar. Pada waktu itu apa? Jangan pakai waktu itu lagi. Pada waktu apa? Zaman Nuh. Jangan lupa. Ya, pada waktu itu, pada waktu banjir, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang seorang lain akan ditinggalkan. Jadi nggak ada kata diangkat. Tapi khotbah rapture ini yang disebutkan. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Jadi kalau saudara mau percaya rapture menurut Matius 24, itu bakal mati, yang tinggal yang selamat. Nah, saya milih yang selamat dong. Oke, lagi sekali, nggak usah debat. Saudara nggak percaya, tidak apa-apa, tapi jangan terkecoh nanti ya. Saya sudah bilang lebih dulu. Kan firmannya berkata, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kerajaannya datang, terus saudara ke sana, kan selipan di jalan. Gimana ketemunya? Lu serius ini logika anak-anak kita harus pakai itu. Dianya ke sini, kita mau ke sana. Nah, akhir zaman selalu ada lagu ini. Ku mau di sana waktu, betul nggak? Nah, itu lagu itu betul sekali. Kalau saudara nyanyi lagu itu, berarti nggak ada pengangkatan, karena semuanya terjadi di bumi. Ku mau di sana. Orang berkata surga, salah, itu di bumi. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana, itu masih di bumi ini. Oke, lagi saya jangan debat.
Oke, jadi maaf ya saudari, nggak buat bingung, tapi harus ngerti. Ayo, tanyakan yang lain, jangan masalah itu, ini masalah iman tadi ini loh. Ya, silakan. Ayo, silakan Pak Pendeta. Jangan akhir zaman ya, saya nggak mau tanya akhir zaman lagi. Tanya masalah iman. Ya, terus. Wah, justru ini berkaitan dengan antikris nih, Kodya. Oh iya. Apa yang tertulis di Matius 24 ayat 5? Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya mendengar khotbah dari seorang pengkhotbah yang dari ex-muslim, itu terkenal banget, namanya Walid Sobar. Dia mengupas tentang antikris. Menurut Koden, ini relevan enggak? Enggak. Karena pada waktu di dalam pembinasa keji, itu adalah bait Allah yang diruntuhkan, di atasnya doa laksa. Bukan, itu memang si jahat itu. Jadi khotbah Walid itu betul, tapi bukan antikris. Pokoknya gini, nanti pulang baca 1 Yohanes pasal 2. Antikris itu nggak jahat, itu dari antara kita, tapi nggak percaya pekerjaan Roh Kudus. Yang pembinasa keji itu lain lagi, memang mereka yang sedang bekerja sekarang. Nah, itu kaitannya dari dulu mereka memang memerangi Yesus dari keturunannya. iya. Nah, Tapi bukan antikris, bukan. Itu si jahat memang. Maka itu jangan dicampur adukkan. Kita harus milah-milah, saudara, ya, karena beda sekali. Jadi kita nggak perlu takut dengan antikris. Kita perlu takut dengan si jahat itu, si dajjal itu, si pembinasa keji itu. Kita harus waspada dengan mereka. Tapi bukan antikris. Lain, ya, nanti mau baca 1 Yohanes 2. Oke, daripada tulisan pasti akan akhir zaman, nggak selesai. Saya kunci, akhir zaman itu menurut Alkitab itu sangat menyenangkan, saudara. 99 sekian persen khotbah-khotbah akhir zaman justru nakut-nakuti. Betul tidak? Itu salah besar. Justru akhir zaman itu membuat kita makin semangat mengasihi Tuhan Yesus, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Ini logikanya. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia, karena Tuhan sudah capek dunia nggak jadi baik dipegang oleh kerajaan, negara-negara, presiden-presiden. Maka pemerintahan manusia harus diakhiri supaya datanglah pemerintahan surgawi. Amin. Saya akhiri dengan ayat ini, Wahyu 11 ayat 15. Ini harusnya bersuka cita. Jadi kalau kita dengar khotbah akhir zaman, harusnya bersuka cita. Hai, saya sudah khotbah 1,5 jam, enggak rasa. Oke, lihat nih ayat terakhir, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Stop dulu. Kalau ada suara-suara nyaring dalam surga, itu suara sukacita, suara apa? Sukacita. Surga itu menanti. Apa yang dinanti oleh para malaikat? Lihat, malaikat ketujuh itu malaikat terakhir, sangkakala terakhir. Katanya, ayo baca sama-sama. Yang tegas. 1, 2, 3. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Lalu, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini akhir zaman. Jadi kita tuh menunggu dengan sukacita, sebab kita akan memerintah bersama dengan Dia. Maka itu jangan ngungsi. Kok nggak amin lagi? Ikutlah berperang. Siapa lagu itu? Komodisan itu lagu bagus. Pernah dengar tuh lagu itu? Hafal semua tuh? Kalau nggak hafal ada nggak di PowerPoint? Coba cari nanti itu. Jelas ya? Jadi kita akan memerintah bersama Dia. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, Yesus. Yang diurapinya adalah gereja. Yesus dan gereja menjadi satu, memerintah dunia ini sampai selama-lamanya. Kan indah. Jangan ngungsi, tunggu. Amin. Inilah iman yang paling suci. Saya tunggu itu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Haleluya.